Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Fokus Islam. Kita akan membahas tentang kisah Sunan Ampel. Sunan Ampel sangat dikenal karena menjadi salah satu wali songo yang ikut menyebarkan ajaran Islam di Pulau Jawa. Sunan Ampel jadi satu-satunya wali songo yang tidak terlahir di Indonesia, karena beliau ini lahir di Champa pada tahun 1401. Champa sendiri adalah salah satu kerajaan yang berada di Vietnam. Sunan Ampel dikenal mempunyai berbagai macam cara dalam berdakwah, dan semuanya ini penuh dengan strategi yang cerdas, sehingga tidak mengherankan kalau perjalanan berdakwahnya di Pulau Jawa bisa dikatakan sukses. Banyak peninggalan dari beliau yang bisa kita jumpai saat ini. Salah satunya adalah Masjid Agung Demak yang didirikannya bersama dengan Raden Patah yang merupakan raja pertama dari Kesultanan Demak. Nama asli Sunan Ampel. Sunan Ampel memiliki nama asli Raden Muhammad Ali Rahmatullah, atau yang biasa dipanggil dengan nama Raden Rahmat. Penamaan Sunan Ampel ini ada asal muasalnya. Sunan Ampel merupakan keturunan bangsawan, karena jika melihat dari silsilahnya, sosok ini adalah anak dari putri Raja Champa. Selain itu, beliau juga merupakan keponakan dari Raja Majapahit. Bibi dari Sunan Ampel adalah permaisuri dari Prabu Kertawijaya atau Brawijaya yang memerintah mulai tahun 1447 sampai 1451. Ketika Sunan Ampel pertama kali menginjakkan kaki di Pulau Jawa pada tahun 1443 bersama dengan saudaranya, yaitu Ali Musada dan Raden Burere, beliau menetap di Tuban. Saat menetap di Tuban, Sunan Ampel mengunjungi kerajaan Majapahit untuk mengunjungi bibinya. Raja Majapahit kemudian memberikan hadiah tanah yang berada di Ampel Denta, Surabaya. Di tanah pemberian Raja Majapahit inilah Sunan Ampel kemudian mendirikan pondok pesantren dan mulai berdakwah. Dari sinilah beliau mulai dijuluki dengan nama Sunan Ampel karena mengambil nama daerah tempatnya berdakwah untuk pertama kali. Silsilah Sunan Ampel. Nama asli Sunan Ampel adalah Raden Muhammad Ali Rahmatullah atau Raden Rahmat. Sunan Ampel lahir di Champa, Kamboja pada sekitar tahun 1401 Masehi dari keluarga bangsawan. Ayah Sunan Ampel adalah Maulana Malik Ibrahim atau Malik Maghribi atau yang dikenal Sunan Gresik. Ibu Sunan Ampel adalah seorang putri dari Raja Champa dinasti Asmatkan ke-1 atau Ali Nurul Alam Maulana Israel yang bernama Siti Fatimah. Sunan Ampel memiliki dua orang istri yang bernama Dewi Condrowati alias Nyai Ageng Manila dan Dewi Karimah. Dari pernikahannya dengan Dewi Condrowati alias Nyai Ageng Manila, beliau memiliki putra dan putri bernama Maulana Makdum Ibrahim atau biasa disebut dengan Sunan Bonang, Syarifuddin atau Raden Hosim atau disebut dengan nama Sunan Derajat, Siti Syariah, Siti Mutmainah, dan Siti Hafsah. Sementara dari Dewi Karimah, beliau memiliki putra dan putri yang bernama Dewi Murtasiyah atau istri Sunan Giri, Dewi Murtasimah, Raden Hasamuddin, Raden Zainal Abidin, Pangeran Tumapel, dan Raden Fakhih. Wilayah dakwah Sunan Ampel. Sunan Ampel datang ke Jawa dan menetap di Tuban pada sekitar tahun 1443 Masehi. Beliau datang bersama dengan saudaranya
Ali Musada dan saudara sepupunya Raden Burereh. Setelah menetap di Tuban, beliau kemudian menemui bibinya Dewi Sasmitra Putri di Kerajaan Majapahit. Saat itu, Kerajaan Majapahit yang sedang dalam masa-masa suram karena para adipati dan pembesar kerajaan melupakan tugasnya dengan hidup mewah dan berpesta. Kondisi itu membuat kerajaan yang carut-marut sehingga Prabu Brawijaya mengundang Sunan Ampel untuk mengatasi masalah-masalah di Kerajaan Majapahit. Sunan Ampel kemudian berdakwah menyebarkan agama Islam di wilayah Kerajaan Majapahit dengan tugas menyadarkan para adipati dan pembesar kerajaan untuk kembali ke jalan yang benar. Sunan Ampel kemudian membangun masjid sebagai pusat ibadah dan dakwah serta membangun pesantren. Daerah tempat pesantren tersebut dikenal dengan Ampel Denta, sehingga nama Raden Rahmat kemudian dikenal dengan sebutan Sunan Ampel. Sunan Ampel juga berdakwah ke pelosok negeri mulai dari Madura hingga Bima. Strategi dakwah Sunan Ampel. Sunan Ampel termasuk salah satu pendakwah yang sangat cerdas karena beliau memiliki beragam cara dalam berdakwah. Beliau seolah tidak pernah kehabisan akal dalam berdakwah. Beberapa cara berdakwah Sunan Ampel yaitu: yang pertama adalah 5 ajaran dasar yang diajarkan Sunan Ampel. Ada 5 ajaran dasar dari Sunan Ampel yang sangat populer di Jawa, yakni Moh Limo. Moh Limo dalam bahasa Jawa memiliki arti moh yang berarti tidak mau dan limo yang artinya 5. Arti dari Moh Limo ini yaitu moh main, artinya tidak berjudi; moh ngumbe, artinya tidak mabuk; moh maling, artinya tidak mencuri; moh madat, artinya tidak menghisap candu atau obat-obatan; moh madon, yang artinya tidak melakukan zina. Penerapan ajaran dasar ini bukan tanpa alasan. Di masa itu, kebanyakan masyarakat Jawa menganut animisme, yaitu kepercayaan terhadap makhluk-makhluk halus dan roh gaib. Selain itu, tradisi seperti sabung ayam, berjudi, hingga bersemedi masih kental di tanah Jawa. Tentu saja kepercayaan ini bertolak belakang dengan ajaran Islam. Dengan adanya 5 ajaran dasar tersebut, Sunan Ampel berharap masyarakat Jawa bisa terhindar dari hal-hal buruk seperti mabuk, berjudi, berzina, maling, dan menggunakan obat terlarang. Cara berdakwah yang kedua adalah mengubah nama sungai. Ada strategi unik yang dilakukan Sunan Ampel dalam berdakwah, yakni dengan cara mengubah nama Sungai Brantas. Sungai ini merupakan salah satu sungai terbesar dan terpanjang yang ada di Jawa Timur. Sungai Brantas ini namanya diganti dengan nama Kali Emas. Selain mengubah nama Sungai Brantas, Sunan Ampel juga mengubah nama pelabuhan Jelangga Manik dengan nama Tanjung Perak. Penggunaan kata emas dan perak ini ada alasannya sendiri. Dengan menyematkan kata emas dan perak, maka orang-orang akan berbondong-bondong datang ke Jawa Timur, terutama Surabaya, karena percaya kalau di daerah tersebut terdapat harta karun yang melimpah seperti emas dan perak. Banyaknya orang yang berbondong-bondong datang ke Jawa Timur membuat Sunan Ampel memanfaatkan kesempatan tersebut untuk berdakwah dan menyebarkan agama Islam. Cara berdakwah yang ketiga adalah mendekatkan istilah Islam dengan bahasa masyarakat Jawa. Untuk mendekatkan diri dengan masyarakat setempat, Sunan Ampel memiliki cara unik dalam berdakwah. Caranya yaitu dengan mendekatkan dan memadukan istilah-istilah Islam dengan bahasa yang digunakan oleh masyarakat Jawa. Sebagai contoh, kata sholat diganti dengan kata sembahyang yang sering digunakan oleh masyarakat Jawa ketika akan beribadah. Tak hanya itu saja, kata musola juga diganti dengan nama langgar yang terdengar mirip dengan sanggar.
Sanggar adalah tempat pemujaan atau tempat menyimpan sesajen pada masyarakat Jawa. Tentu saja dengan pendekatan inilah Sunan Ampel bisa berdakwah dengan lebih lancar di tanah Jawa. Cara berdakwah yang keempat yaitu menguasai kebutuhan pokok masyarakat. Salah satu cara berdakwah Sunan Ampel lainnya dengan menguasai kebutuhan pokok masyarakat setempat. Jadi, beliau akan menyediakan pasokan kebutuhan pokok lalu membagikannya kepada masyarakat sambil berdakwah. Pendekatan ini sangat ampuh dilakukan dan bisa membuat masyarakat tertarik untuk belajar agama Islam karena merasa Islam adalah agama yang mengajarkan untuk saling berbagi. Ada satu hal yang dilakukan oleh Sunan Ampel di awal-awal masa berdakwahnya, yaitu membuat kerajinan tangan berupa kipas dengan bahan akar tumbuhan dan anyaman rotan. Konon, kipas tersebut bisa menyembuhkan demam dan batuk. Kipas tersebut dibagi-bagikan kepada masyarakat setempat secara gratis. Masyarakat setempat hanya perlu mengucapkan kalimat syahadat. Cara berdakwah yang kelima adalah melakukan pendekatan kepada tokoh masyarakat. Cara lain Sunan Ampel dalam berdakwah yaitu dengan melakukan pendekatan terhadap tokoh-tokoh masyarakat dan orang-orang yang berpengaruh di Pulau Jawa. Inilah yang menjadikannya mendapat julukan sebagai wali pendakwah di jalur politik. Selain melakukan pendekatan dengan tokoh masyarakat, Sunan Ampel juga melakukan dakwah dengan cara membangun jaringan kekerabatan secara lebih luas. Caranya yaitu dengan menikahkan anak-anaknya dengan orang-orang penting di Pulau Jawa. Sunan Ampel sendiri menikahi anak perempuan Bupati Tuban yang bernama Nyai Ageng Manila. Istri keduanya adalah Dewi Karimah yang merupakan putri dari Ki Wiro Seroyo yang merupakan tokoh besar di tanah Jawa. Sekian video ini, subscribe untuk mendapatkan info tentang Islam lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.